على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب نفعنا به وبعلومه في الدارين إن شاء الله بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya arhamar rahimin. Hadirin jemaah salat maghrib dan isya Masjid Jami Adha yang insyaallah selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini diizinkan kembali duduk bersama di dalam majelis ilmu yang mudah-mudahan majelis ini senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam selalu kita ucapkan kepada kekasih Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada seluruh keluarga beliau yang mulia. Begitu pula kepada seluruh sahabat-sahabat beliau yang bertakwa. Dan insya Allah kelak di yaumil qiyamah kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang berbahagia, pada pertemuan pekan lalu sebelum kami naik ke mobil ada beberapa jemaah request, Ustaz, pekan depan tolong dibahas kembali tentang dalil keutamaan kita baca Yasin. Apakah baca Yasin ketika ada momen orang yang wafat, membaca Yasin ketika malam Jumat, termasuk mohon disebutkan kembali pandangan para ulama tentang menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran kepada orang yang sudah wafat, orang yang sudah meninggal dunia. Sama sikap lagi beliau menitipkan tolong dibahas tentang dalil zikir mengeraskan suara setelah sholat fardu. Nah ini nanti kita hadirkan, mudah-mudahan waktunya cukup. Poin yang pertama,
Di dalam Al-Quran ditegaskan dalam banyak riwayat-riwayat hadis, ada beberapa surah, ada beberapa ayat yang kalau dibaca punya khasiat tertentu. Jadi salah satu mukjizat Al-Quran, setiap surah bahkan ada ayat memiliki khasiat dan keutamaan tertentu. Sebagaimana contoh surah Al-Baqarah. Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya mengatakan banyak riwayat, di antaranya orang yang membaca surah Al-Baqarah, apalagi jika dibaca di dalam rumahnya, maka setan akan pergi dari rumah tersebut. Wala yastati'una al-baqarah, termasuk para tukang sihir, dukun, tak bisa menembus rumah dan orang-orang yang sering membaca surah Al-Baqarah. Berarti ini keutamaan dari surah Al-Baqarah. Ada lagi kita pernah membaca riwayat keutamaan surah Al-Mulk, yakni Anda sudah pernah dengar khasiatnya sebagai wasilah dijaga Allah dan dilindungi dari siksa kubur. Termasuk surah Yasin. Imam Ibnu Katsir, saya membawa referensi di dalam kitab tafsir beliau yang berjudul Tafsirul Qur'anil Azim, ditulis oleh Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir Asy-Syafi'i. Kalau Anda baca muqaddimah kitab tafsirnya, saya sarankan baca tafsirnya baca yang bahasa Arab, jangan yang terjemahan. Saya temukan terjemahan satu penerbit sudah banyak yang dihilangkan karena penerbitnya penerbit dari golongan tertentu yang tidak sesuai dengan paham golongannya dibuang. Maka ini guna kalau kita punya kelebihan bisa baca Arab gundul, baca langsung dari sumber utamanya yang berbahasa Arab. Jadi Imam Ibnu Katsir mengatakan, pertama, surah Yasin itu jika dibaca, orang yang membacanya itu diampuni dosanya oleh Allah. Beliau menukil sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, dan ini disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Yasin qalbul Quran. Yasin itu jantungnya Al-Quran. Kalau Al-Baqarah itu sanamul Quran, punuknya Al-Quran. Kalau Al-Fatihah ummul Quran. Masing-masing surah ada keutamaan. Yasin jantungnya Al-Quran. La yaqra'uha rajulun yuridu Allah Ta'ala wa daral akhirah illa ghufira lahu. Tidaklah orang membaca surah Yasin ikhlas, mengharapkan ridho Allah, bukan ngarep honor amplop dari tuan rumah, ikhlas, maka yang terjadi dosa-dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Lalu beliau menegaskan, ada satu riwayat beliau tuliskan, man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lahu. Siapa yang membaca surah Yasin pada satu malam, besok pagi dia bangun dalam kondisi dosanya sudah diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Isnaduhu jayyid, sanad hadis ini bagus, berarti bukan hadis lemah dan bukan pula hadis palsu. Inilah yang diamalkan kita. Malam Jumat baca Yasin. Malam Jumat itu malam atau tidak? Malam. Masuk ke dalam keumuman hadis tadi. Lalu ada orang yang protes dengan saya, Ustaz, Nabi sebut cuman malam, tidak Nabi khususkan malam Jumat. Maka saya jawab, Anda yang kurang membaca. Imam Abu Dawud di dalam kitab Sunannya meriwayatkan, man qara'a Yasin
was-saffat lailatal jumu'ah ghufira lahu atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa membaca Yasin dan dia juga membaca surah was-saffat, as-saff itu setelah Yasin, malam Jumat, perhatikan lafaznya, ghufira lahu, dosanya diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebut Yasin, disebut malam Jumat. Kita kombinasi antara hadis yang pertama tadi yang jayid dengan hadis yang kedua klop, berarti kita Yasin setiap malam Jumat ada dalilnya. Adapun orang misal yang beranggapan menurut kami tak hadis yang kedua itu dhaif sehingga tidak kami amalkan, monggo. Kami tidak pernah menyalahkan Anda yang tidak baca Yasin, tapi tolong jangan salahkan kami, sebab Imam An-Nawawi pernah mengatakan ijma' seluruh ulama hadis. Yang ijma' itu sepakat, bukan kita Pak ulama hadis. Jika ada hadis yang dhaif, selama bukan hadis palsu, selama bukan dalam konteks akidah, bukan dalam konteks hukum halal atau haram, hadis dhaif itu boleh diamalkan dalam rangka fadhail a'mal. Jadi kalaupun dituduhkan hadis itu dhaif, maka jawabannya jelas kata Imam An-Nawawi bahwa hadis dhaif masih bisa diamalkan jika dalam konteks fadhail a'mal. Kita membaca Yasin dalam rangka fadhail a'mal, mengharapkan keutamaan dari amal itu, apalagi hadis itu didukung oleh hadis yang lain. Sehingga menurut ulama kita, hadis yang kedua yang kami sebut tadi derajatnya adalah hasan li ghairihi, bukan hadis dhaif lagi. Karena kalau ada hadis dhaif ketemu riwayat yang lain didukung oleh riwayat yang lain, maka naik derajatnya menjadi hadis yang hasan, disebut dengan hasan li ghairihi. Ini adalah dalil kita, Pak. Jadi Anda mau baca Yasin malam ini boleh, nak malam Selasa hari boleh. Tapi kalau ada orang yang mengkhususkan malam Jumat, tidaklah salah. Sebab Imam Abu Dawud sudah meriwayatkan, disebutkan lafal Yasin dan disebutkan malam Jumat. Jadi kalau saya biasanya nyuruh jemaah habis maghrib sampai isya bacalah Yasin malam Jumat. Kebiasaan kita nak itu kan. Kaki habis isya sudah wudu, nak tidur sudah wudu, baca Quran surah Al-Kahfi. Kalau bisa tamat dalam satu bacaan 30 menit selesai atau 20 menit paling cepat, alhamdulillah. Maka ia terlindungi dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal, hadisnya jelas. Atau boleh surah Al-Kahfi itu dicicil, malam Jumatnya separuh, besok habis subuh diselesaikan ke sisanya, monggo silakan. Jadi Yasinnya dapat, Al-Kahfinya juga dapat. Yang salah itu dia protes baca Yasin tidak, baca Al-Kahfi juga tidak. Ini yang parah. Paham tak di sini? Itu yang pertama. Jadi memang membaca Yasin malam Jumat ada dalilnya. Atau dia dikembalikan kepada dalil yang umum, siapa yang baca Yasin pada satu malam, besok pagi dia sudah dalam kondisi diampuni Allah, dan itu termasuk malam Jumat. Kemudian yang kedua, Imam Ibnu Katsir mengatakan, idza quri'at ala amrin asirin yassarahullah. Di antara fadilah surah Yasin, kalau dibaca dengan terhadap masalah yang berat, urusan yang susah, maka mudah-mudahan berkah Yasin itu yang sulit dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sebutkan illa huwanallahu alaihi, kecuali Allah mudahkan ke atasnya. Jadi makanya ini menjadi landasan kita ketika ada hajatan baca Yasin, syukuran rumah baca Yasin, buka kantor, bisnis usaha baca Yasin. Apa sebab? Usaha bisnis itu bukan hal mudah. Maka dengan dibacakan surah Yasin, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ada jawaban simpel, kadang-kadang saya sampaikan dalil mereka juga tidak paham. Jadi saya jawab saja seperti ini, Pak. Kami baca Yasin ketika hajatan. Kalau yang dibaca tuh kulhu al-falaq an-nas, baru terduduk 5 menit lah bubar, tidak seru acara kita, Pak. 5 menit duduk lah bubar. Yang dibaca kulhu al-falaq an-nas. Kalau yang dibaca Al-Baqarah, hanyalah Ustaz Agus. Kalau murojaah Al-Baqarah ayat 1 sampai 286 tartib itu 1,5 jam baru selesai. Kalau lah bubar kalau jemaah tidak tahan lama itu. Makanya Yasin yang paling tengah. Dan ingat, orang yang ketika momen tertentu membaca Yasin bukan artinya dia menolak surah yang lain. Terkadang kita terlalu suuzon, kamu nih baca Yasin baik tak katik lagi apa ayat surah Quran yang lain. Oh tidak, momen itu saja kita baca Yasin. Sebab memang Nabi sudah sebutkan tadi Yasin itu ada keutamaan tersendiri. Tapi bukan artinya kita tidak baca yang lain. Bisa jadi orang yang Anda lihat sekarang baca Yasin, mungkin ketika tahajudnya dia 1 juz setiap malam khatam Quran, lebih hebat dari kita. Maka berhusnuzonlah kepada sesama muslim. Momen itu saja dia baca Yasin, bukan artinya tidak membaca surah dan ayat yang lain. Kalaupun dia tidak baca, cuma dia baca Yasin, alhamdulillah masih bersyukur galak baca Quran walau Yasin daripada tidak sama sekali. Khusus. Nah ini yang pertama dan yang kedua. Yang ketiga, kalau dibaca kepada orang yang akan meninggal dunia, liyasgula khurujur ruh. Imam Ibnu Katsir mengatakan surah Yasin itu berfadilah, memudahkan keluar arwahnya. Maka Imam Ibnu Hibban meriwayatkan tadi, iqra'uha ala mautakum. Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi di dalam kitabnya Ar-Ruh menegaskan bahwa bacalah Yasin ini kepada orang yang meninggal di sisi kalian. Di antara makna yang paling kuat adalah orang yang sedang sakaratul maut dibaca ke surahnya Yasin. Lalu beliau melanjutkan, kalau dibaca kepada orang yang sudah wafat, litunzilar rahmata wal barakatah. Surah Yasin itu berfadilah, menurunkan rahmat dan berkah kepada orang yang sudah meninggal dunia dari kalangan kaum muslimin. Makanya nanti kita sampaikan banyak dalil. Kita membaca Quran, kemudian bacaannya bermanfaat bagi orang yang sudah wafat meninggal dunia. Contoh, Imam Al-Baihaqi meriwayatkan, wastahabba Ibnu Umar qira'ata awwali suratil Baqarah wa khatimatiha 'ala al-qabri ba'da dafni. Sayyidina Abdullah bin Umar, siapa itu? Sahabat Nabi, murid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebelum wafat berwasiat. Ini riwayat Imam Al-Baihaqi. Sebelum wafat, Sayyidina Abdullah bin Umar berwasiat, tolong bacakan Quran di sisi kuburku, yakni awal Al-Baqarah dan akhir Al-Baqarah. Dan Imam Al-Baihaqi mengatakan sanad hadis ini hasan, hadis yang bagus, bukan hadis palsu. Berarti hadis ini langsung dari sahabat Nabi Sayyidina Abdullah bin Umar. Tapi itu tidak bersandar kepada Nabi, hadisnya sampai kepada sahabat. Tapi ulama banyak mengomentari hadis ini hadis yang marfu'. Walau sampai ke level sahabat, tapi dari mana sahabat sekaliber Abdullah bin Umar tahu dengan amalan ini jika yang mengajarkannya adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia murid Nabi, banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa beliau berwasiat demikian? Sebab beliau tahu dari bacaan Quran yang dibaca setelah beliau wafat, bacaan Quran itu bermanfaat bagi dirinya yang sudah meninggal dunia. Pertanyaannya, Yasin itu bahagian dari Quran bukan?
bahagian dari Al-Quran, maka sama. Apalagi jika kita kombinasikan dengan hadis riwayat Imam Ibnu Hibban tadi, klop sudah. Ini dalil kita yang mengamalkan baca Yasin ketika takziah, termasuk ketika ziarah kubur kita baca Yasin. Kalau tidak galak baca Yasin, yang lain boleh. Baca Al-Waqiah boleh, baca Al-Muluk boleh, baca Ar-Rahman boleh lagi takziah. Atau kaget balik ke rumah tadarus baca Ali Imran, hadiahkan pahalanya untuk yang sudah wafat sampai. Dan ini saya bacakan yang berikutnya. Wa hadza ra'yul jumhuri min ahli sunnati wal jamaati. Sampainya pahala bacaan Al-Quran ini adalah pendapat mayoritas ulama ahlus sunnah wal jamaah. Wa qala An-Nawawi, Imam An-Nawawi berkata, saya jujur ya, saya tidak memotong-motong. Al-mashhuru min madhhab Syafi'i annahu la yasih. Pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi'i, itu mazhab Syafi'i, bacaan Quran yang dihadiahkan kepada mayit tidak sampai. Tapi mayoritas ulama selain Syafi'i menghukumi sampai. Nanti saya lanjutkan. Namun pandangan ini disanggah oleh ulama-ulama Syafi'iyah. Sebab menurut ulama-ulama Syafi'iyah tetap sampai. Mengapa demikian? Karena ada qarinah petunjuk dari lafalnya Imam Syafi'i yang mengatakan bacaan Quran yang dibaca kepada orang sudah wafat itu bermanfaat. Apa contohnya? Imam An-Nawawi di dalam kitab Syarah Sahih Muslim, di dalam kitab Majmu' Syarhul Muhadzab, termasuk kalau tidak salah di dalam kitab beliau Al-Azkar, itu menuliskan riwayat yang disandarkan kepada Imam Syafi'i dan ini sahih kepada Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i ketika ditanya tentang baca Quran di kuburan? Apa kata Imam Syafi'i? Wa in khatamul Qur'ana fakana hasana. Justru kalau kalian baca Quran di kuburan itu khatam 30 juz lebih bagus. Mengapa lebih bagus? Karena itu bermanfaat bagi saudara muslim kita yang wafat yang dikubur di situ. Qarinah yang kedua, di dalam kitab Ar-Ruh yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, saya punya kitabnya dan saya bawa sekarang. Beliau meriwayatkan dari Imam Za'farani. Imam Az-Za'farani bertanya kepada Imam Syafi'i, "Sa'altu Syafi'iyya an qira'ati 'inda al-qabri." Saya bertanya kepada Imam Syafi'i tentang membaca Quran di sisi kuburan. Apa jawaban Imam Syafi'i? Bid'ah, sesat, salah? Tidak. Imam Syafi'i mengatakan la ba'sa, boleh dan monggo silakan. Berarti ini dalil pertama bacaan Quran yang dibaca kepada orang yang sudah wafat sampai manfaat. Makanya Imam Syafi'i mengatakan tidak masalah, kalau pun tidak sampai tidak usah, kata Imam Syafi'i. Tapi dalam riwayat itu justru beliau mengatakan la ba'sa. Riwayat yang lain, wa in khatamul Quran fakana hasanah. Justru kalau khatam 30 juz lebih bagus. Karena bacaan itu bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal dunia. Paham sampai sini? Kemudian saya bacakan satu lagi. Imam Ahmad bin Hanbal. Ini saya lanjutkan. Wa dhahaba Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad ini muridnya Imam Syafi'i. Belajar kepada Imam Syafi'i, ulama salaf. Wa jama'atun min ashabi Syafi'i. Dan banyak dari ulama-ulama Syafi'i ila annahu yasir. Bacaan Quran yang dihadiahkan kepada orang yang sudah wafat sampai hukumnya kepada orang yang sudah wafat, pahalanya sampai. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Ini beliau nukil dari kitab Al-Mughni yang ditulis oleh ulama besar mazhab Hambali yang bernama Muhammad ibn Qudamah. Beliau menukil atau mengutip qala Ahmad bin Hanbal. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal, al-mayyitu, bagi seorang mayyit
yasillu ilaihi kullu syai'in minal khair. Sampailah kepada mayit itu semua jenis kebaikan yang dihadiahkan kepadanya. Lin nususi waridati fihi, berdasarkan nas-nas yang warid, berarti dari Quran maupun sunnah. Wali annal muslimina yajtami'una fi kulli bisrin wa yaqra'una, sebab kata Imam Ahmad, kaum muslimin sudah terbiasa berkumpul, kemudian membaca Al-Quran, wa yuhduna limautahum min ghairi nakir, bahkan mereka menghadiahkan pahala bacaan Quran itu, kalimatnya menghadiahkan pahala bacaan Quran itu kepada orang yang sudah wafat min ghairi nakir, tanpa ada satupun yang mengingkari. Wa kana ijma'an, bahkan sampainya pahala kepada si mayit ini dari bacaan Quran sudah pada level ijma', sepakat ulama. Ulama yang mana? Ulama yang sezaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau hidup sekitar 200 Hijriah ke atas. Beliau murid Imam Syafi'i, Imam Syafi'i murid Imam Malik, Imam Malik murid Nafi', Nafi' murid Ibnu Umar, Ibnu Umar murid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anda murid siapa? Ini sekaliber Imam Ahmad, sekaliber Imam Syafi'i sudah berkalam seperti itu. Kalau saya cukup ngikut Imam Ahmad, cukup ngikut Imam Syafi'i, sebab masa mereka lebih dekat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka saya kurang sepakat ada orang ngomong, Ustaz ikut ulama atau ikut Nabi. Lebih baik saya ikut ulama, saya bilang, sebab dengan ikut ulama kita sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di zaman sekarang, tidak usah ikut Imam Syafi'i, tidak usah ikut Imam Ahmad, ikut hadis Nabi. Saya tanya, Anda ikut hadis Nabi, baca hadisnya dari mana? Kitab Sahih Bukhari. Oh bagus, itu hadis sahih banyak di situ. Tapi Anda tahu tidak? Anda buka kitab Sahih Al-Bukhari, di pojok nama Imam Bukhari itu ditulis Al-Bukhari Asy-Syafi'i. Imam Bukhari itu bermazhab Syafi'i. Berarti dia masih menyandarkan diri kepada Imam Syafi'i. Loh, kita 14 abad jauhnya, 13 abad sombong balik kepada Quran dan Sunnah. Siapa kita bos? Minum dulu es kacang Agus biar paras sedikit. Maaf agak kasar saya, karena kami sudah agak jenuh ngadepi model ini. Di luar sana ya, insya Allah di sini. Jadi tolonglah bagi mereka yang tidak mau kirim-kirim bacaan Quran, monggo kita hormati. Tapi jangan mulut, jangan menyalahkan kami. Kami punya hujah di sini. Kita hadirkan hujahnya dan jelas. Imam Ahmad mengatakan sampai, Imam Syafi'i tadi dinukil sudah disebutkan di dalam kitab Abu. Imam An-Nawawi juga sudah menyebutkan. Imam Syafi'i justru nyuruh baca 30 juz kalau itu di dekat kuburan. Makanya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari Asy-Syafi'i di dalam kitabnya Fathul Wahhab mengomentari, kalau ada orang ngomong Imam Syafi'i mengatakan pahala bacaan Quran tidak sampai itu kata Syekh Zakaria Al-Ansari dalam 3 kondisi, maksudnya dirinci, ditafsir, bukan artinya serta-merta mutlak tidak sampai, tapi dalam 3 kondisi. Pertama, idza qara'a la bihadratil mayyit, kalau Quran itu, Yasin itu, Al-Baqarah itu dibaca tidak di dekat jenazah, tidak sampai. Atau tidak di dekat kuburan, tidak sampai pahalanya. Tapi kalau di dekat jenazah, di dekat kuburan sampai. Yang kedua, lam yunawi thawaba qiraatihi, atau dia tidak meniatkan pahala bacaan Quran itu dihadiahkan untuk si mayit. Misal kita jauh kuburan bapak di dusun, sahabat tiap Jumat nak ke dusun terus kan. Mana sekarang Pertamina ini 24.000 sudah mahal nak ke dusun terus tiap minggu ziarah. Maka cukup dengan diniatkan. Makanya kita baca summa ilahu fulan bin fulan, summa ila arwah, itu lafal si mayit yang sudah meninggal dunia. Kalau tidak diniatkan Pak, kita baca
baca Quran nih, bapak balik kaget di rumah baca Quran, tidak berniat apa-apa untuk si mayit, ya pahalanya untuk bapak baik, tidak sampai. Paham? Lalu yang ketiga, walam yad'u Allahumma ausil thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim. Ya Allah, di ujung acara ini kami berdoa sampai ke pahala bacaan Quran ini kepada fulan bin fulan. Kita berdoa kepada Allah. Sedangkan Allah ujibu ud'uni astajib lakum. Berdoa kepadaku pasti kukabulkan. Maka ulama sudah memberi ancang-ancang, kalaupun ada yang mengatakan tidak sampai, supaya sampai didoakan. Maka dengan berdoa kepada Allah, Allah sudah berjanji mengabulkan, sampailah pahala itu kepada orang yang sudah meninggal dunia. Paham sampai sini? Insya Allah. Nah, kemudian ini saya kutip dari kitabnya Ustaz Petrus Romli. Nah, sini beliau kan. Nah, ini kitab ini Lalamo dari tahun 2000 berapa? Nah, tanda tangan beliau. Tulisannya di sini di mana ya? Ini saya langsung ijazah minal muallif. Buku ini sudah diijazahkan ke saya oleh beliau. Beliau ngomong, baca buku ini hafal ke dakwahkan, membentengi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dari paham-paham yang tidak jelas. Nah, di sini beliau menuliskan satu riwayat. Sebenarnya ada riwayat ini di dalam kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Riwayat dari Sayyidina Imam Ahmad bin Hanbal tadi. Jadi singkatnya seperti ini. Hadisnya panjang, riwayat ini panjang. Bahwasanya Imam Ahmad itu melihat seorang yang tunanetra baca Quran di kuburan. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, wahai bapak tua, perbuatan ini bid'ah. Hadhihi bid'atu. Baca Quran di kuburan ini bid'ah. Sehingga orang tua yang buta tadi itu terduduk, terkejut, dia mengibi tak lagi baca. Maka kemudian ada sahabat beliau namanya Muhammad ibn Qudamah mengatakan, wahai Imam Ahmad bin Hanbal, pernahkah engkau mendengar riwayat dari Abdullah bin Umar bahwasanya beliau sebelum wafat minta dibacakan awal Al-Baqarah dan akhir Al-Baqarah? Lalu Sayyidina Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, benar, perhatikan dari riwayatnya. Lalu apa kata beliau? Pergilah engkau kepada orang tua tadi, kejar orang tua itu, suruh dia baca kembali Al-Quran di kuburan. Itu disebutkan riwayatnya di dalam kitab Ar-Ruh, panjang lebar mengisahkan Imam Ahmad bin Hanbal merubah fatwanya dari fatwa bid'ah kepada sunnah, bahkan perintah bacalah Al-Quran di kuburan. Selesai. Jadi jemaah sekalian, kalau ada orang ngomong itu kan kepada ulama, itu ulama salaf. Anda sering keluar-keluar ngomong kembali kepada Quran dan sunnah sesuai pemahaman ulama salaf. Imam Ahmad ulama salaf. Berarti kita yang baca Quran di kuburan, ngirim hadiah pahala bacaan Quran, itu ngikut ulama salaf. Yang ngikut Imam Ahmad bin Hanbal. Justru yang salah itu kita, Pak. Karena kita ngikut kalam, fatwa dan amal dari ulama-ulama salafus saleh ridwanullah taala alaihi. Jadi jemaah sekalian, kalau ada yang tidak suka, ya monggo kita hormati. Tapi jika seandainya mereka menghujat, nah di sini kita datang sebagai penengah memberikan hujah bahwa kita beramal tidak ikut-ikut tapi ada landasan. Sudah saya sebutkan tadi landasan dari hadis Sayyidina Abdullah bin Umar, dan itu marfu, dianggap sampai kepada Nabi SAW. Hadis yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir tadi tentang surah Yasin, kemudian sudah saya sampaikan juga kalam dari Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, yang jelas mereka lebih kenal sunnah Nabi ketimbang kita di akhir zaman. Paham sampai sini? Terakhir ya, masalah zikir. Ada juga yang ngomong tolong tak yang masalah zikir ini setelah sholat. Ada yang ngomong bid'ah, sesat, nyanyi-nyanyi katanya. Nah, sekarang kita sampaikan. Bapak belajar baca hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Di dalam kitab Al-Adhkar ditulis oleh Imam An-Nawawi ada juga hadis ini sahih dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Atau apa kata beliau? Anna raf'as sawti bidzikri hina yansarifun nasu minal maktubah kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ngeras ke suara dalam berzikir setelah orang selesai sholat 5 waktu berlaku di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas sudah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Mengeraskan bacaan zikir. Tadi imam kita ngeras ke bacaan zikir. Ngeras ke bacaan zikir. Itu berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau berlaku dilakukan Nabi bukan bid'ah. Orang kan menuduh bid'ah itu kan tidak pernah dilakukan Nabi. Ini dilakukan Nabi. Maka jangan sekali-kali Anda mengatakan bid'ah. Lalu hadis yang kedua di sini disebutkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama min salatihi yaqulu bi sawtihi al-a'la. Sayyidina Abdullah bin Zubair meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mengucapkan salam dari salatnya, beliau berkata bisautil a'la dengan suara yang keras. Berarti terdengar oleh makmum. Apa yang dia ucapkan? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwwata illa billah wa la na'budu illa iyyah lahul ni'mah lahul fadlu lahus sana'ul hasan la ilaha illallah mukhlishina lahud din walau karihal kafirun. Yang meriwayatkan ini Imam Syafi'i di dalam kitabnya Al-Um, Imam At-Tabari di dalam kitabnya Ad-Du'a, Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Sunan Al-Kubra dengan sanad hadis yang hasan. Perhatikan tak? Nabi disebutkan dengan suara yang tinggi. Berarti itu sunnah meraskan bacaan zikir setelah sholat. Ada yang nyeleneh. Waktu kami di Bogor dulu, mantan wakil wali kota Banjarmasin ngeritik kami. Di dalam Quran surah Al-A'raf 2 ayat terakhir disebutkan wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan dunal jahr. Bacalah Al-Quran itu, bacalah zikir itu, sebutlah zikir itu di dalam dirimu, di dalam hati. Ini firman Allah Quran. Kalau kita baca terjemah, oh iya, Allah nyuruh kita berzikir jangan besar-besar, di dalam hati, tanpa menjaharkan firman Allah. Lalu orang yang tidak faham baca terjemahan, oh berarti tidak boleh setelah sholat besak-besak ke baca zikir. Makanya mantan wali kota itu ketika dulu imam di masjid Sentul itu di tempatnya bid'ah, lagi zikir ucap ustaz tadi habis sholat di tempatnya. Ayatnya ini membaca zikir setelah sholat berjamaah dengan jahar dilarang Al-Quran, sebab Allah memerintahkan kita berzikir dengan cara yang pelan di dalam hati. Kalau kita tidak paham ngerti tafsir pak keterduga, iya juga besok-besok tidak boleh lagi zikir jahar bin jami'an haq. Padahal buka tafsir, lihat asbabun nuzul ayat itu. Sebab ayat itu turun itu apa konteksnya? Ternyata ayat itu ayat Makkiyah, Nabi sebelum hijrah ke Madinah. Imam Ibnu Katsir, saya mengutip satu tafsir saja. Imam Ibnu Katsir, karena tafsir ini banyak dipakai oleh wong. Imam Ibnu Katsir mengatakan dulu, buka pak tafsir. Nabi ketika sebelum hijrah itu, posisi kaum muslimin itu masih lemah. Jika seandainya mereka sholat lalu zikirnya jahar besak-besak, siang hari besak-besak, malam hari besak-besak, habis sholat besak ke bacaan zikir, maka kaget terdengar oleh Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Janda, sisi sedikit ada juga di situ dengar. Akhirnya mereka mencela Al-Quran, mencela asma Allah. Maka Allah turunkan ayat itu cukup dikit di dalam hati. Sebab saat itu ayat itu turun, kondisi umat Islam tidak sekuat ketika di Madinah. Nabi belum berhijrah. Jadi ada asbabun nuzulnya. Maka Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitabnya Natijatul Fikri fil Jahri Bidzikri,
Bapak bisa download kitabnya tapi dalam bentuk bahasa Arab. Beliau menegaskan, kesimpulannya kata beliau, orang mau zikir pelan monggo, orang yang mau zikir jahar juga silahkan, dua-duanya punya dalil yang kuat. Tapi beliau lebih menganjurkan mengeraskan zikir. Apa sebab? Pertama, zikir yang keras itu menghilangkan rasa was-was dalam diri kita. Yang kedua, zikir yang keras itu ngusir setan, ngusir jin, ngusir kuntilanak, genderuwo, pocong, diusir. Dan yang ketiga, zikir yang jahar itu dalam rangka ta'lim, mengajarkan orang-orang jemaah. Jemaah kita nih Pak, kalau udah dibimbing, habis salam lari mereka Pak. Budak-budak kalau sudah salah buka HP, main online, game online. Tapi kalau dibimbing dengan zikir, mereka tahu, ternyata setelah kita salam baca istighfar 3 kali, kemudian kita membaca Allahumma assalam, tasbih 3, takbir 3, tahmid 3. Tahunya dari situ. Bahkan saya yakin bapak-bapak ini dulu kita masih kecil Pak, ngerti ayat kursi, ngerti zikir ini, ngerti baca qul al-falaq an-nas, karena sering dengar imam menjaharkan bacaan itu setelah sholat. Itu ditaklim untuk mendidik. Paham sampai sini? Insya Allah. Nah itu dulu malam ini sebagai bentuk klarifikasi. Jadi apa yang sudah diamalkan oleh Masjid Jami'at bukan bid'ah. Dari zikir jaharnya, baca yasinnya, kirim pahalanya, kita ziarah baca Quran, semua ada dasarnya. Bagi mereka yang tidak sama dengan kita hormati. Mungkin dia ada dasar yang lain, ikut pendapat ulama yang lain, kita hormati. Yang penting satu pesan kami, fanata'awan fima tafaqna wa nata'adzar fima ikhtalafna. Mari sama-sama kita bersatu dalam urusan yang kita sepakati. Melawan Israel itu harus kita dukung semua yang menghancurkan Israel. Sepakat itu. Jangan kita dukung negara yang melihara musuh Islam, yang melihara sekutu Israel. Ini munafik namanya. Ternyata pangkalan Amerika, Israel ada di sana, munafik itu namanya. Sedangkan kita atau ada negara bahkan bukan negara Islam misal membela Palestina, dikatakan itu aliran sesat. Sesat itu urusan lain, tapi kita sama-sama memerangi satu musuh Israel. Bersatu dalam satu yang kita sepakati. Wa nata'adzar fi makhtalafna. Tapi kalau dalam urusan yang kita berselisih, ada yang azan 2 kali Jumat, ada yang azan sekali, sini Jumat azan 2 kali, Masjid Aqobah 1 azan sekali, kita saling menghormati, saling menghargai selama masih bersandar kepada dalil dan fatwa para ulama. Selesai. Adem kita Pak. Jangan galak diadu dong. Paham sampai sini? Insya Allah. Baik, saya kira itu saja. Wa akhiru walhamdulillah. Habis dah waktu. Sama anak tanya jawab. Jadi nanya ini, kalau ada nak bertanya tulis di kertas. Kakek pertemuan berikutnya kita bahas. Ya, saya lebih senang pakai kertas. Jadi bapak baca belakang. Bahkan misal bapak tak setuju, saya tak setuju dengan Ustaz Ibn misal. Tulis itu. Tapi jangan ditulis namanya. Kakek tulis namanya tahu uangnya. Ikut catat bapak ini. Jadi tidak usah ditulis. Mudah-mudahan tak kati itu ya. Karena saya pernah terdengar oleh si Kokong menunjukkan dengan kami, saya sudah dilabeli Ustaz Bid'ah. Karena tidak sepaham dengan mereka, Ustaz Balda itu jangan ngaji dengan dia Ustaz Bid'ah. Kita lah tahu uangnya siapa kan? Kok sebegitu tega mulutnya kotor, mengakui sesama pendakwah. Sedangkan yang kami sampaikan Quran, hadis, pendapat para ulama. Kalaupun berbeda kita saling menghormati. Paham sampai sini? Insyaallah mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.